Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 144. Tega kamu, Mas. Ibu pulang ke Surabaya bersama Non Ica. Bawa mbak pengasuh juga, Pak, sahut sang asisten. Bara terkejut bukan main. Setiap Bella ke Surabaya, pasti istrinya itu sudah marah padanya. Entah untuk alasan apa, tetapi selama ini Bella akan pergi setiap memiliki masalah dengannya. Sudah menjadi kebiasaan, sampai Bara sangat hafal. Aduh Bella, sampai kapan kamu mau bisa mengerti keadaanku? Tapi bisa kami bicarakan baik-baik? Ucap Bara pelan, meremas rambutnya. Dia tidak tahu jelas apa yang membuat istrinya itu memutuskan kembali ke Surabaya. Mencoba menghubungi Bella juga rasanya percuma. Saat ini istrinya pasti sedang di udara. Ponselnya tidak akan aktif. Saat pikiran Kalu sedang mengisi otaknya, terdengar deru mobil Pak Rudi yang masuk ke kerangan rumahnya. Setengah berlari, baru hampir sopir keluarganya itu. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Pak, istriku terbang jam berapa? Tanya Bara, menumpahkan rasa penasarannya. Kurang tahu juga, Pak, sahut Pak Rudi dengan santai. Istriku kemana saja sepanjang hari ini, Pak? Tanya Bara lagi. Paling tidak, dia bisa mencari tahu. Tidak kemana-mana, Pak. Hanya tadi sebelum ke bandara, ibu ke rumah sakit untuk minta surat keterangan dokter. Jelas Pak Rudi. Duk, ke rumah sakit? Tanya Bara memastikan lagi. Rumah sakit yang biasa istriku dirawat. Tanya Bara lagi. Pak Rudi mengangguk. Lelaki perubahan itu berjalan menuju pos security, bergabung dengan rekannya para penjaga gerbang depan. Setelah memastikan Bara yang kembali masuk dalam rumah, jantung Bara berdetak kencang. Pikiran buruk pun berterbangan di otaknya. Lelaki tampan itu bergegas menuju kamarnya dengan berbagai dugaan-dugaan yang mungkin bisa saja terjadi. Apabila melihatku bersama Rania di rumah sakit, jadi dia marah lagi karena aku berbohong. Ucapnya pelan, sembari menapaki anak tangga yang akan mengantarnya ke lantai 2. Dia tahu jelas rumah sakit tempat Brenda dirawat adalah rumah sakit di mana dokter kandungan Bella berpraktek. Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini? Pasti Bella salah paham lagi padaku. Mengira aku berhubungan kembali dengan Brenda. Bisik Bara, meremas rambutnya, kesal pada dirinya sendiri. Begitu masuk dalam kamar, ponsel Bara telah menempel telinganya. Berulang kali menghubungi Bella, berharap segera tersambung. Bagaimanapun dia harus meneruskan dan mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mau ada kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah usia. Kehamilan istrinya semakin membesar. Begitu menginjakkan kakinya ke Surabaya, Bella langsung mencari taksi. Dia tidak bisa langsung ke rumah sakit dengan mengajak Isabel, putri kecil yang masih lelap di gendongan pengasuhnya. Mbak, nanti temani Isabel di rumah. Aku harus menunggu ibu di rumah sakit, pinta Bella. Hati-hati Mbak, jangan sampai kejadian penculikan Isabel terulang lagi. Aku tidak mau sampai Mas Bara marah-marah lagi. Lanjut Bella. Baik Bu, kalau ada apa-apa segera menghubungiku. Terlihat Bella mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya, mengaktifkannya kembali. Ya Bu, sahut sang pengasuh. Bella merapikan rambut Isabel yang tergerai berantakan menutupi wajahnya. Tersenyum menatap putri kecil yang sekarang begitu akrab dengannya. Dia cantik sekali, ucapnya pelan. Karissa seharusnya bahagia bisa menikah putri secantik Ica, ucap Bella lagi. Bella masih terpaku menatap putrinya karena ponsel tangannya berbunyi. Berdering pelan mencah hening dalam taksi. Mas Bara, ucap Bella berbisik pelan. Buru-buru menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan suaminya. Mas, sapa Bella begitu gawe tipis itu menempel di telinganya. Akhirnya Bella, apa yang terjadi? Kenapa harus sampai pulang ke Surabaya lagi? Semua bisa dibicarakan. Ucap Bara mencerca Bella dengan banyak pertanyaan. Mendengar suara Bella, hatinya mulai tenang. Sejak siang aku sudah berusaha menghubungimu, tetapi tidak ada satupun yang panggilanku yang diangkat. Jelas Bella menggerutil. Maaf Bella, aku mohon jangan marah lagi. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah karena sudah berbohong padamu. Ucap Bara menjelaskan. Kalimatnya terdengar begitu memelas. Mas bicara apa? Tanya Bella bingung sendiri. Dia tidak paham dengan arti pembicaraan suaminya. Aku tidak bermaksud bohongimu lagi, Bella. Semua ini hanya salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Brenda. Kamu hanya salah paham, Bella. Cerita Bara langsung berterus terang. Bella menurutkan dahinya, bingung sendiri dengan semua ucapan suaminya. Mas, ucapan Bella dengan nada datar. Aku mohon kembali ke Jakarta. Aku tidak bisa berpisah darimu. Kita bicarakan baik-baik. Kamu sedang hamil. Jangan berpikir untuk berpisah lagi, pinta Bara. Mas, apa yang terjadi? Mas bertemu dengan Mbak Brenda lagi? Mas berbohong lagi? Sekarang, Bella memberondong Bara dengan banyak pertanyaan. Duk, mendengar respon Bella, Bara terkejut. Sepertinya dia sudah salah paham. Mendengar pertanyaan istrinya, lelaki itu yakin kalau Bella tidak tahu apa-apa tentang kunjungannya ke rumah sakit untuk menemui Brenda. Bella, apa yang terjadi? Kenapa mendadak ke Surabaya?
Tanya Bara melunak dan lebih tenang. Ibu tidak sadarkan diri. Tidak ada yang ngurus ibu di sini. Sahut Bella. Pikirannya Mas tertuju pada Brenda. Hah? Bara terkejut. Kenapa tidak mengabariku? Tanya Bara panik. Aku sudah mencoba, tapi sulit sekali menghubungimu. Bahkan aku juga menghubungi Kevin. Semuanya tidak menjawab. Kurutu Bella menahan kesal. Oh, aku kira kamu pulang karena apa? Nanti kabari aku mengenai kondisi ibu, Bella. Kalau memang perlu, aku akan menyusul ke Surabaya. Seletup Bara terlihat tenang. Baru saja Bara akan mematikan ponselnya, Bella menahannya. Tunggu Mas, urusan kita belum selesai. Ucap Bella ketus, teringat dengan pernyataan Bara sebelumnya. Urusan apa lagi, Bella? Bara berusaha mengalihkan pembicaraan. Mas bertemu Mbak Brenda lagi. Bertemu di mana? Katakan padaku. Perintah Bella mulai terpancing emosinya. Merasa tidak terima sudah dibohongi Bara. Bukan kali ini saja suaminya itu sudah sering kali berbohong. Bella, bukan begitu. Sahut Bara berusaha menenangkan. Bukan begitu bagaimana? Mas tadi pergi izin padaku untuk keluar kota meninjau proyek. Tiba-tiba sekarang Mas mengatakan kalau bertemu dengan Mbak Brenda. Ucap Bella menahan amarahnya. Katakan padaku, jujur sekarang. Sudah berapa kali Mas berbohong? Jangan-jangan selama ini Mas tidak ke Bogor, tetapi bertemu dengan Mbak Brenda. Tidak begitu, Bella. Baru sekali ini saja. Jelas, Bara. Ya sudah, aku tidak mau lagi bicara denganmu, Mas. Kelewatan kamu, Mas. Putus Bella mematikan ponselnya. Amarahnya terpancing saat mendengar kejujuran Bara yang terlambat. Kembali teringat dengan kejadian di rumah sakit. Sesosok laki-laki yang dikirinya. Sang suami, saat masuk ke dalam lift, ternyata dia benar-benar Mas Bara. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan ujung jari mengusap tetes air yang hampir terjatuh. Tidak ingin pertengkarannya tercium oleh sang pengasuh putrinya. Sebisa mungkin menyembunyikan perasaannya dari semua orang. Tega kamu, Mas. Tidak pernah puas menyakitiku. Batinnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.